Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sehingga wabah COVID-19 segera berlalu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tentu kalian akan selalu sehat jika rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan selalu mengikuti anjuran pemerintah yaitu 5M tadi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akhir dari Orde Baru dan terutama pada awal adanya reformasi. Reformasi adalah segala sesuatu yang ingin mengembalikan sesuai dengan tatanan yang sesuai dengan tatanan Pancasila dan UUD 1945 yang sebelumnya pada masa Orde Baru terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Pada tahun 1997 seperti kita tahu di dalam video terdahulu itu terjadi krisis moneter yang luar biasa hebat yang merontokkan segi-segi ekonomi, politik, dan sosial hingga menjalar ke bidang-bidang lain di Indonesia, sehingga tahun 1997 inilah yang menjadi titik balik atau puncak dari protes atau ketidakpuasan masyarakat yang berakhir pada demonstrasi besar-besaran dan menggulingkan rezim Orde Baru tanggal 21 Mei 1998. Penyebab dari mundurnya Orde Baru atau awal adanya reformasi ya karena dipicu oleh krisis moneter yang hebat itu. Sebab-sebabnya antara lain kondisi ekonomi Indonesia yang lemah, adanya penyimpangan dari UUD 1945 khususnya pasal 33, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat merajalela, politik sentralisasi yang menjadikan jurang pemisah kecemburuan sosial yang tajam antara Jawa dan luar Jawa, dan defisit nilai transaksi yang luar biasa di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar yang luar biasa jaraknya jauh sehingga mengakibatkan hiperinflasi dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan meruntuhkan atau merosotkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dunia perbankan itu diliputi dengan suasana kredit macet dan ketidakpastian. Kemudian para mahasiswa, pelajar, dan partai politik yang tidak menghendaki adanya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada masa 1997-1998 memiliki tuntutan-tuntutan antara lain: satu, adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, penghapusan difusi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari KKN, serta adanya pemilihan umum yang luber dan jurdil. Semua itu diarahkan oleh mahasiswa, pemuda, pelajar, dan tokoh-tokoh reformasi pada tahun 1997-1998 untuk memperbaiki kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Tokoh-tokoh reformasi yang kita ketahui tahun 1997-1998 setidaknya ada 4 yang terkenal, yaitu antara lain: satu, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang kelak menjadi Presiden Indonesia. Ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian juga menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia, Profesor Dr. Amin Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang merupakan 4 tokoh inilah atau 4 tokoh Ciganjur karena mereka merumuskan deklarasi Ciganjur yang menuntut pemerintahan yang bersih setelah Orde Baru atau pemerintahan awal reformasi. 4 tokoh inilah yang kemudian mewarnai peta perpolitikan Indonesia pada awal reformasi hingga saat ini. 4 tokoh ini setidaknya mewakili berbagai komponen atau elemen dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid mewakili Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Haji Amin Rais mewakili Muhammadiyah, Sultan Hamengkubuwono X meskipun masih dalam satu lingkaran kekuasaan dalam Partai Golkar, tapi beliau merupakan tokoh yang sangat bersih dan tokoh daerah yang sangat disegani, serta Megawati Soekarno Putri merupakan sosok tokoh yang dizalimi dan disingkirkan oleh
penguasa Orde Baru. Dan kita ingat ada peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 yang menyingkirkan Partai Demokrasi Indonesia pimpinan Megawati diganti dengan Partai Demokrasi Indonesia pimpinan Suryadi, sehingga empat tokoh ini menjadi tokoh reformasi yang berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Kemudian reformasi itu setelah berganti dari Presiden Soeharto beralih kepada wakil presidennya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Kemudian Presiden Indonesia B.J. Habibie, pada masa B.J. Habibie ini banyak terjadi perubahan-perubahan besar dalam skala politik dan ekonomi di Indonesia yang mulai melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu juga terjadi perpecahan atau disintegrasi, di mana lepasnya Timor Timur dari tangan NKRI. Kemudian setelah ada Presiden B.J. Habibie diganti dengan pemilu berikutnya, yang kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi pemenang pemilu. Namun demikian, yang menjadi pucuk pimpinan atau presiden yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian Gus Dur, pada masa Gus Dur juga mengalami paradigma politik atau dinamika politik, di mana pada masa pemerintahan Gus Dur itu adanya maklumat presiden atau dekret presiden yang menandai konflik antara MPR DPR dengan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berikutnya Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid diganti dengan Presiden Haja Megawati Soekarno Putri, yang kemudian menjadi presiden pertama perempuan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, setidaknya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat dari cita-cita reformasi. Setelah Presiden Megawati Soekarno Putri menduduki kekuasaan tertinggi di Republik ini, kemudian berlangsunglah pemilihan langsung pertama presiden. Terima kasih, tetap protokol kesehatan, salam rahayu, salam merdeka, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun.